Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Ramadan Planner. Selamat datang di webinar spesial kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung ya. Gimana nih kabar teman-teman sore hari ini? On mic dulu nggak apa-apa loh. Sambil nunggu teman-temannya join, on mic dulu nggak apa-apa. Gimana nih kabarnya sore hari Baik, ini? Kak. Yang lainnya? Selamat sore Pak Catur dan Mbak Sobeki. Selamat sore Bapak. Gimana ini? Masih semangat? Lagi puasa. Semoga puasa bukan menjadi halangan buat tetap produktif ya teman-teman. Sembari menunggu yang lain buat join juga ke Zoom meeting, teman-teman boleh nih nyiapin note dan bolpennya buat mencatat informasi penting yang nanti akan diberikan oleh pembicara kita. Mengingatkan kepada teman-teman, eh, ini untuk on kamera nggak apa-apa loh, terus sama jangan lupa background-nya dipakai. Izin, Kak, disambil Iya. sambil masak. Oh, iya ini udah jamnya masak.
Bagi teman-teman yang belum tahu, webinar ini diselenggarakan oleh Deka Training Center berkolaborasi dengan Rumah BUMN Bandung. Bagi teman-teman, boleh banget follow Instagram kami supaya tidak ketinggalan webinar dan pelatihan-pelatihan lainnya. Kemudian saya ingatkan lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu on kamera dan jangan lupa virtual background-nya digunakan ya. Teman-teman masih ingat tema dari webinar kita sore hari ini? Coba on mic nggak apa-apa loh, beneran. On mic aja. Sambil nunggu join, teman-temannya join. Tema webinar kita pada sore hari ini adalah Ramadan Planner, ngobrol bisnis bareng expert. Topik webinar kali ini kayaknya seru banget ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang dunia entrepreneur, mulai dari tips, trik, sampai inspirasi bisnis buat teman-teman yang ingin membuka bisnis atau bahkan malah sudah memiliki bisnisnya. Ayo, siapa yang udah punya bisnisnya? Coba teman-teman. Raise hand nggak apa-apa. Nanti bisa dicatat dan ditanyakan langsung kepada narasumber kita. Oh, iya. Mbak Nur Mawadah udah punya bisnis ya. Teman-teman Ramadan Planner, karena sudah menunjukkan pukul 15 lebih 10, kita akan mulai webinar pada sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Ramadan Planner yang luar biasa. Perkenalkan, saya Kak Dania dan dengan penuh semangat akan menemani kalian di webinar yang sangat inspiratif ini, yaitu Ramadan Planner Ngobrol Bisnis Bareng Expert yang diselenggarakan oleh Deka Training Center berkolaborasi dengan Rumah BUMN Bandung. Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya bergabung dengan kami hari ini. Semoga webinar ini memberikan
banyak manfaat dan inspirasi untuk teman-teman semua dalam menjalankan bisnis di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Sekarang saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini yang pastinya sudah tidak asing lagi di dunia bisnis. Pembicara kita adalah Bapak Catur Wahyono. Beliau adalah seorang pengusaha sukses di budidaya jamur dan juga seorang trainer di DK Training Center yang pastinya sudah berpengalaman dalam dunia pelatihan. Dengan pengalaman beliau yang sangat kaya, beliau akan berbagi ilmu tentang cara-cara mengidentifikasi peluang bisnis dan mengubah ide menjadi realitas, serta tips-tips yang dapat membantu kita untuk berkembang di dunia bisnis yang penuh tantangan ini. Selamat sore, Bapak Catur. Selamat sore, Kak Dania. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah tetap semangat pagi meskipun di sore hari ini, Kak Dania. Walaupun di sore hari. Izin Bapak, karena kita semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan insight-insight keren dari Bapak, kepada Bapak Catur, waktu kami persilahkan. Saya bantu untuk share screen materinya ya Bapak. Oke, terima kasih, Kak Dania. Baik, teman-teman semuanya, Ramadan Planner yang berbahagia dimanapun aja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tetap semangat pagi buat semuanya saja. Dengan berbagai aktivitasnya, tentu saja dalam rangka Ramadan Planner pada kesempatan sore hari ini, ya, teman-teman Ramadan Planner yang berbahagia, bahwa ini adalah salah satu momentum ngabuburit mungkin gitu ya, di antara ngabuburit-ngabuburit yang lain yang bisa kita nikmati yang dipersembahkan oleh DK Training Center yang berkolaborasi dengan Rumah BUMN Bandung gitu ya. Oke, ini mana suaranya yang di Bandung? Ada nggak nih yang di Bandung? Oke, mana bisa chat Bapak ya? teman-teman. Boleh diisi di chatnya di mana asalnya. Silahkan. Siapa saja, semua peserta boleh chat biar kita juga saling mengenal, nantinya bisa saling lebih dekat lagi gitu ya. Silahkan. Saya ingin tahu juga nih teman-teman dari mana saja, karena biasanya kalau DK Training Center menyelenggarakan suatu pelatihan ataupun webinar itu biasanya memang cakupannya cukup luas gitu ya. Nah, sekarang berkolaborasi dengan Rumah BUMN Bandung, saya ingin tahu nih, wah ini ada yang dari NTB, Kak Nur Muwada Islamiyah. Wah, keren ini ya, Dika ya, sampai NTB. Oke, selamat bergabung Kak Nur. Oke, yang lainnya dari mana saja ini? Kak Emma dari Pacitan, ujung selatannya Jawa Timur ya. Kak Nurul juga Pacitan. Oke, Kak Sari, Nurul juga Pacitan ya. Oke. Baik, teman-teman, pada kesempatan sore hari ini di Ngobrol Bisnis ya, bareng expert DK Training Center bersama Rumah BUMN Bandung mempersembahkan cara mengidentifikasi peluang bisnis dan mengubah ide menjadi realitas. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan ide gitu ya, ide bisnis gitu ya, yang kemudian bagaimana sih ide-ide ini bisa menjadi realita gitu ya. Karena kalau hanya ide saja ya, tanpa ada action tentunya ini hanya akan jadi apa ya, jadi mimpi gitu ya. Nah, impian yang tidak akan realisasi. Oke, kita akan coba lanjut Kak Dania. Ini biodata singkat. Wah, ini biodata KTP ini ya. Oke, Indonesia Teletim. Saya asli Pacitan, gitu ya, di kantor pusatnya DK Training Center, gitu ya. Dan mungkin sedikit boleh cerita, gitu ya. Sebenarnya
saya kecil di Kalimantan gitu ya. Mungkin ada yang dari Kalimantan. Nah, Kalimantan di Kalimantan Tengah sekarang namanya di Kabupaten Pulang Pisau. Sebuah daerah yang dulu ketika saya harus menempuh perjalanan dari Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, ke tempat tinggal di Desa Wonoagung, itu membutuhkan setengah hari perjalanan gitu ya. Tetapi hari ini dengan dibangunnya jembatan-jembatan yang menghubungkan antar daratan sudah bisa ditempuh jarak 3 jam. Nah, ini luar biasa dan tentu saja rangkaian jembatan yang ada itu akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan tentu saja akan mengembangkan perekonomian di wilayah tersebut. Dan tentu saja ide-ide, gagasan, mimpi, dan impian dari semuanya ketika dibarengi dengan adanya fasilitas ya, yang cukup memadai, maka ini akan mempercepat proses impian menjadi suatu realita. Oke, next Kak Dania. Oke, terima kasih. Oh ya, kebetulan saya hari ini ulang tahun itu ya. Ditunggu kadonya buat teman-teman. Oke. Baik, ubah ide jadi bisnis teman-teman. Jadi ini adalah obrolan dasar kita pada kesempatan sore hari ini. Kita akan mengubah ide menjadi bisnis, artinya impian menjadi suatu realita. Dan meskipun mungkin di sebagian orang yang sudah mencoba, tidak bahasanya mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi bukan tidak mungkin, gitu ya. Dan ide-ide dasar yang teman-teman miliki tentu memiliki banyak latar belakang, sehingga apapun idenya, gitu ya, apapun ide dari teman-teman, ketika ingin memulai bisnis, maka itu harus benar-benar divalidasi, dilihat lebih jauh lagi, apakah kemudian memang impian itu bisa direalisasikan atau tidak. Gitu ya. Seperti pesan orang tua kita dulu gitu ya, atau pepatah lama, kita harus menggantungkan mimpi kita setinggi langit gitu ya, tinggi. Jadi kalaupun toh tidak terrealisasi sampai langit, paling tidak sampai di luar angkasa. Artinya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi bisa jadi ide itu akan berkembang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, teman-teman, di ini kita coba lihat sebelumnya Kak Dini ya. Kita lihat dari teman-teman yang ada ini, saya yakin sudah banyak yang memiliki usaha gitu ya. Saya ingin mungkin ada yang open mic ingin menyampaikan, terutama yang boleh siapapun ya, boleh siapapun yang ingin berbagi terkait dengan ide bisnisnya. Ide bisnis, baik yang mau dilakukan atau yang sudah dilakukan, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ada yang mau open mic, saya persilahkan. Ada? Silahkan. Kita ngobrol santai di sore hari ini. Kak Nur? Oh iya Pak, halo Mas. Oke. Semangat pagi Kak Nur. Ya, selamat pagi Pak. Iya. Oke, di NTB ya? Iya, betul. Oke, Kak Nur sudah ada usaha? Saat ini sih baru usaha rumahan aja. Oke, usaha rumahan. Apa itu Kak? Makanan seperti rice bowl, terus donat, kayak gitu Pak. Oke. Terus Kak Nur kira-kira punya ide lain nggak selain dari apa yang sudah dilakukan hari ini? Atau mungkin punya impian seperti apa sih sebenarnya ke depannya, Kak Nur?
Iya, jadi kebetulan orang tua itu kan punya apa punya gedung walet ya Pak, usaha Punya? usaha sarang burung burung walet. Oke. Hah? Jadi kan impian saya itu, idenya itu bagaimana kita itu nggak cuma jadi petaninya aja, tapi juga bisa menghasilkan produk dari sarang burung walet itu. Heeh. Jadi yang Oke. dikonsumsi oleh orang. Cuma kan masalahnya adalah di apa akses untuk produksi itu dan juga target pasarnya sih sebenarnya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah itu aja mungkin Pak. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nur ya. Jadi Kak Nur ini adalah salah satu bisa dikatakan pengusaha itu ya. Pengusaha rumahan dengan usaha kulinernya, ada rice bowl, donat, dan lain-lain ya. Nah, sementara orang tuanya itu punya usaha sarang walet, nah, cuman masih mentahan Kak Nur ya. Nah, impiannya Kak Nur ini realitas ya teman-teman ya, sangat realistis sekali ketika misalnya impiannya Kak Nur ke depan punya produk dari sarang burung walet. Karena orang tuanya adalah petani dari burung sarang walet itu. Nah, bagaimana nantinya ide-ide bisnis ini atau salah satu yang tadi disampaikan Kak Nur akan menjadi realita. Nanti saya akan jawab gitu ya. Saya akan memberikan beberapa hal gitu ya. Tapi sebelum ke sana mungkin ada lagi yang lainnya. Oke, ada Kak Erma. Silahkan Kak Erma, open mic. Halo Pak Catur, kembali ketemu lagi ya Pak ya. Setelah beberapa bulan kemarin kita sempat juga di webinar, tapi di Gedung Muhammadiyah, Pacitan. Oke, Saya itu punya usaha rumahan juga Pak. Itu oke. pengolahan keripik. Kendalanya itu kan lebih di bahan baku. Keripik apa Kak? Keripik singkong Pak, sama Oke. keripik pisang. Sebenarnya kalau kita mau mencari bahan baku di luar Pacitan, kemungkinan ada, Pak. Tapi kalau dihitung lagi, itu lebih banyak di transportasinya, Pak. Itu bagaimana ya, Pak ya? Supaya produksi saya itu bisa maksimal lagi, tidak hanya musiman seperti itu. Oh, saat ini musiman ya? Iya, Pak. Kalau musim singkong kan, kalau singkong itu kan musiman, Pak. Oke, oke. Dan kendalanya juga kalau saya ngambil di petani lokal itu untuk yang di daerah, kebetulan saya sendiri di daerah pelosok, tidak ya pegunungan, tidak terlalu pelosok banget Pak, tapi juga cukup di daerah pegunungan di bagian barat Oke. di tanaman. Jadi untuk saat ini saya mengambil di lokal itu risikonya besar karena terkadang sudah tahu apa yang saya butuhkan itu dengan jenis singkong yang seperti ini, tapi beliau bilang ini bagus Mbak, ini empuk gini gini gini. Ketika saya ambil ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu, karena mereka mungkin juga menginginkan, oh karena saya ngambilnya harganya di atas harga pasar Pak. Itu mungkin mereka menginginkan harga jualnya itu mungkin. Jadi untuk saat Singkongnya ini itu khusus ya untuk singkongnya? Tidak sembarang gimana singkong Pak? ya? Iya, singkongnya khusus, tidak semua singkong saya gunakan. Oke, Saya termasuk menggunakan, pisangnya juga. kalau pisang itu pisang gabu sama pisang biar, Pak. Oke, oke. Kalau pisang gabus memang terkenal lebih renyah gurih gitu ya. Untuk Ya,
Oke. Terus impian atau ide bisnis di masa depan yang diinginkan atau diharapkan oleh Kak Irma seperti apa? Untuk di marketplace itu lebih ramai Pak pembeliannya karena untuk sekarang ini eh, kemarin baru mendaftar untuk di Shopee belum ada ya Pak menjadi pembeli pertama saya di marketplace. Oke, oke, oke. Mungkin yang saya butuhkan ini nanti strategi penjualan online-nya Pak. Oke, siap Kak Irma. Baik, terima kasih Kak Irma ya sudah berbagi dengan kita. Baik, mungkin satu lagi terakhir. Ada lagi yang mau berbagi? Tidak ada? Cukup? Baik, saya cukupkan aja ya. Jadi teman-teman, tadi sudah ada yang menyampaikan impian-impian atau ide-ide bisnis gitu ya. Keduanya, baik Kak Nur maupun Kak Irma, ini lebih kepada pengembangan bisnisnya. Gitu ya. Kak Nur menginginkan nantinya ada produk dari burung sarang walet yang berasal dari orang tuanya. Nah, ini harapannya bisa berkembang dan menjadi suatu usaha tersendiri gitu ya. Sementara Kak Irma ini pengusaha keripik gitu ya, yang juga ingin eksis di pasar online-nya gitu ya. Nah, tentu saja tadi baik Kak Nur maupun Kak Irma juga menyampaikan kendalanya. Oke, nanti kita akan coba cuplik ya. Ingatkan saya kalau saya lupa. Tapi sebelum ke sana, insya Allah nanti akan terjawab di beberapa segmen gitu ya, Kak Nur maupun Kak Irma nanti kita akan bahas lagi gitu ya. Nah, saya ingin bilang bahwa ide-ide yang menjadi bisnis itu ya, memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, kita mengucapkan terus kemudian terjadi gitu ya. Memang harus ada upaya yang perlu dilakukan. Ada upaya yang perlu dilakukan secara konsisten. Oke, next Kak Dania. Kita lanjut dulu. Kita apakan ide-ide dan impian yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi teman-teman, ide-ide bisnis itu memang harus direalisasikan. Oke, next Kak Dania ya. Dan jawabannya itu adalah entrepreneur, menjadi seorang wirausaha. Nah, saya lihat dari teman-teman yang hadir pada kesempatan sore hari ini adalah para pengusaha dengan segala usahanya. Tentu saja saya yakin teman-teman sudah mafhum terkait dengan entrepreneur ini. Kenapa harus entrepreneur gitu ya? Karena ide bisnis itu ya, memang bisa direalisasikan dengan menjadi seorang pengusaha gitu ya. Nah, salah satu alasannya adalah bahwa manusia terbaik di bumi sampai saat ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah seorang pengusaha, seorang entrepreneur sejati. Beliau berdagang dari mulai remaja sampai di usia 25 gitu ya, dengan dan terus mengembangkannya di sela-sela dakwahnya. Panutan ini tentu punya dasar, gitu ya, punya dasar yang kuat. Dan kenapa entrepreneur? Ya, karena dengan entrepreneur ini, selain kita mencontoh Rasulullah sebagai manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini, dengan salah satunya perannya sebagai pengusaha ini, maka
banyak hal secara nyata nantinya akan kita dapatkan. Di sini disampaikan juga bahwa berdagang itu adalah profesi yang sangat mulia ketika dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau ketika menyampaikan, ketika berdagang, gitu ya, dia selalu menyampaikan apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Gitu ya. Kalau itu barangnya baik, maka dia katakan baik. Gitu ya. Kalau ada cacat, dia sampaikan cacat. Sehingga antara barang yang berkualitas baik maupun yang berkualitas ada cacat, ini memiliki harga yang berbeda. Sehingga terbangunlah rasa kepercayaan antara kita, para pengusaha, dengan para pembeli, customer kita. Nah, ini yang kemudian dikonsistensi ini oleh Rasulullah SAW. Dikonsistensi oleh Kanjeng Nabi sehingga dia mampu menjadi pengusaha yang sukses. Karena banyak orang yang akhirnya menaruh kepercayaan, nah ini yang mahal gitu ya, kepercayaan, dan dia tidak mengkhianati kepercayaan itu. Dia terus berproses dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang jujur sesuai dengan aturan main yang ada, dan dia mendapatkan berkahnya dengan mendapatkan pengembangan usaha yang luar biasa. Dia ekspansi ke beberapa negara untuk kemudian menjual produk-produk yang dia miliki. Oke, next Kak Dania. Selanjutnya, kenapa harus entrepreneur? Ini beberapa hal yang kemudian melekat pada diri kita. Kenapa harus entrepreneur sebagai jawaban dari ide-ide bisnis yang sudah ada kepada kita? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup, gitu ya. Kemudian belajar hidup mandiri. Yang ketiga, memiliki pekerjaan dari dan untuk diri sendiri, minimal itu. Dan yang ketiga, mengurangi angka pengangguran. Teman-teman mungkin masih ingat gitu ya, salah satu ayat yang menjadi penyemangat kita untuk bergerak gitu ya, untuk bergerak kemudian menjadi kita lebih baik ya. Ketika kita berentrepreneur, maka ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu jiwanya. Jiwa entrepreneur atau di luaran sana disebut dengan entrepreneurship. Bagaimana kemudian kita mendapatkan jiwa itu? Salah satu spirit yang bisa kita dapatkan adalah dengan mencontoh dari manusia yang paling berpengaruh tadi, yaitu Kanjeng Nabi. Dan salah satu ayat yang juga menjadi penyemangat saya pada saat itu untuk berbuat menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas hidup di segala bidang, tidak hanya di usaha saja, tapi di aspek yang lain, adalah ayat yang menyebutkan innallaha la yukhayyiru ma biqaum hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Nah, ayat ini ada di surat Ar-Ra'd ayat 11 dan ayat ini sangat menginspiratif sekali untuk kita terus bergerak dan menggerakkan. Kenapa begitu? Di sini disebutkan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang melakukan perubahan. Artinya teman-teman, ide-ide yang kita cetuskan, impian-impian yang kita tanamkan, termasuk ide bisnis di dalamnya, itu tidak akan menjadi wujud suatu usaha, tidak akan terrealisasi ketika kita tidak melakukan action, tidak melakukan aktivitas. Kita tidak hanya bisa berharap pada, meskipun kita diminta untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan, gitu ya, tetapi kita dituntut juga untuk menggerakkan diri kita untuk mencapai perubahan gitu. Jadi kita tidak hanya bisa berpangku tangan mungkin bahasanya,
Ya, diam saja, tiba-tiba perubahan itu terjadi. Tidak. Maka kalau kita ingin meningkatkan kualitas hidup, kemudian belajar hidup mandiri, memiliki pekerjaan dari dan untuk diri kita sendiri, termasuk juga mengurangi angka pengangguran, maka entrepreneur adalah jawabannya. Kita harus berwirausaha. Meskipun usaha itu menurut kita kecil, remeh-temeh gitu ya, tetapi kita tidak bisa meremehkan usaha sekecil apapun. Karena 1 rupiah itu sangat penting. 1 miliar tanpa 1 rupiah dia tidak ada apa-apanya. Artinya kita tidak bisa menyepelekan atau mengabaikan hal-hal kecil baik ini. Maka dari itu, entrepreneur ini dan tentu saja adalah entrepreneurship, ya, jiwa dari wirausaha itu yang harus kita dapatkan sehingga kita bisa benar-benar mendapatkan alasan kita kenapa kita harus merealisasikan ide bisnis itu. Oke, next, Kak Dania. Nah, ini ada quotes yang menarik. Peluang itu bukan ditunggu, tapi memang harus diciptakan. Kalau kita hanya menunggu, tidak ada perubahan apapun, maka perubahan yang ada adalah apa yang lewat di saat kita menunggu. Bukan tidak ada yang berubah, pasti ada yang berubah. Sekalipun kita hanya diam saja. Tetapi perubahan itu bukan untuk kita, tetapi untuk orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka bergerak dan menggerakkan, jadi kita juga bergerak untuk diri kita sendiri, menggerakkan untuk lingkungan kita, itu adalah kekuatan yang harus menjadi mindset besar kita sebagai seorang entrepreneur. Seperti misalnya kasus Kak Irma tadi, yang kesulitan bahan baku misalnya, maka Kak Irma bisa mulai menggerakkan. Menggerakkan apa? Menggerakkan misalnya poktan yang ada di sekitar Kak Irma. Apalagi Kak Irma berani membayar di atas harga pasar. Itu adalah satu peluang. Dan itu tidak bisa hanya diungkapkan saja, tapi memang harus tersampaikan. Ya, tidak bisa diungkapkan dengan hanya satu teman gitu ya, tapi harus bersama-sama kemudian dikomunikasikan dengan komunitas lain. Sehingga selain bergerak untuk dirinya, juga menggerakkan untuk komunitas yang lainnya. Seperti itu. Itu penting ya. Seperti kasus Kak Irma tadi, bisa menggerakkan kelompok tani. Apalagi Kak Irma sudah punya catatan membeli dengan harga di atas pasar. Harusnya bahan baku yang didapatkan itu harus lebih baik. Ya. Berarti harus ada quality control, Kak Irma. Jadi bagaimana kemudian bahan-bahan dari singkong sejenis, biasanya kalau singkong sejenis, ya, singkong sejenis itu kualitasnya kurang lebih sama, Misalnya untuk bahan tape, ya, yang saya tahu itu menggunakan singkong jenis Mertega yang kuning itu. Nah, itu selama jenis singkongnya sama atau ketelannya sama, itu tinggal bagaimana memprosesnya. Beda cerita jika misalnya Kak Irma itu ya disampaikan bahwa ini adalah singkong jenis A, tapi yang diberikan adalah singkong jenis B. Nah, itu beda cerita. Gitu ya. Terus kemudian peluang, ya, sekali lagi itu bukan untuk ditunggu, tapi harus diciptakan. Seperti kendala mungkin yang dihadapi oleh Kak Nur tadi, ya, yang punya impian nantinya dapat membuat produk dari sarang walet, ya, menjadi satu produk. Maka mulai hari ini, Kak Nur harus mulai mengidentifikasi produk-produk apa yang kemudian dari burung walet ini yang diminati oleh masyarakat. Dari hal-hal itu dulu, ketika hal yang lainnya tidak bisa dilakukan. Maka kita harus terbiasa, teman-teman, yaitu melakukan apa yang bisa kita lakukan.
artinya dalam jangkauan kita, dalam kendali kita. Dan tentu saja baik yang ada mengeluarkan cost ataupun yang tidak, kita bisa memilahnya. Mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Sehingga tidak semuanya harus ada cost, ada biaya. Dan tentu saja, ya, untuk menciptakan suatu peluang itu juga tidak hanya tiba-tiba, wah saya ingin olahan sarang walet, oh saya ingin keripik saya mendunia. Maka kemudian ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu next Kak Dania. Yang perlu kita lakukan teman-teman adalah mengkombinasikan spirit dan skill, a combination of spirit and skill. Jadi kombinasi ini adalah salah satu kunci sukses di dalam membangun bisnis, merealisasikan ide menjadi bisnis yang nyata. Nah, sebenarnya apa spirit dan skill ini? Nanti akan ada penjabarannya, teman-teman. Ya. Jadi dua hal ini tidak boleh dipisah-pisahkan antara spirit dan skill. Spirit itu di dalam entrepreneur bisa dikatakan adalah bagian dari entrepreneurship-nya, ya. Skill juga demikian, keterampilan yang kemudian melengkapi dari semangat yang kita dapatkan. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Apakah tidak jalan? Jalan, tetapi tidak secepat, tidak sebaik ketika terjadi kombinasi antara spirit dan skill ini. Oke, next Kak Dania. Nah, ini teman-teman ada 7 hal di dalam spirit yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah mandiri dan berani. Punya ide saja, sebaik apapun, ketika kita tidak punya kemandirian, apalagi keberanian untuk mencoba, untuk bertindak, maka itu tidak akan terjadi apa-apa. Maka kemandirian dan keberanian ini harus mendalam, ya, harus mendalam, menjiwai kita. Itu dulu. Jadi kemandirian termasuk kemandirian berpikir, bahkan harapannya nantinya kita juga bisa mendapatkan kemandirian finansial. Yang bahkan kita tidak memerlukan pihak lain di dalam memenuhi kebutuhan finansial kita. Bahkan cenderung kita bisa berbagi kepada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah kreatif. Di dalam spirit kita harus memunculkan kreativitas. Ya. Kreativitas ini adalah pembeda dari yang ada. Sehingga ada nilai tambah yang dilahirkan dari produk-produk kita. Kreativitas ini tentu saja akan menjadi nilai baru dari produk-produk kita. Kita tidak akan berfokus di produk kita yang ada, tapi fokusnya nanti akan berbeda. Yaitu fokusnya adalah sudah ke pengembangan. Apapun yang bisa mengembangkan, kita akan bisa lakukan secara kreatif. Kemudian yang ketiga, spirit yang harus kita dapatkan adalah mau belajar. Nah ini penting sekali. Karena dengan mau belajar, berarti kita merasa bahwa ya kita memang belum sempurna, termasuk saya. Hari ini pun saya juga akan belajar dari teman-teman. Banyak hal yang bisa kita pelajari, termasuk bagaimana ide-ide usaha. Gitu ya. Saya dibandingkan menjalankan usaha atau bisnis mandiri saya, gitu ya, saya cenderung mendapatkan banyak ide itu dari teman-teman pelaku usaha yang lainnya. Karena saya juga lama menjadi konsultan bisnis, gitu ya. Sehingga
ada apa ya, kebahagiaan ketika teman-teman yang dulu pernah berkomunikasi terus kemudian hari ini usahanya sudah melampaui usaha yang saya miliki. Bahkan hari ini mungkin melalui fasilitas apapun, nah termasuk teman-teman yang ada di Bandung misalnya, manfaatkan rumah BUMN Bandung ini. Karena di sana banyak sekali hal-hal positif yang bisa diambil. Kayak di Pacitan juga ada rumah BUMN di Pacitan. Ya. Dan banyak daerah lagi yang juga memiliki rumah BUMN ini. Yang di dalamnya biasanya menawarkan berbagai hal, termasuk mungkin nanti KRMA bisa bergabung di sana, join ya, untuk mengembangkan usahanya, kapasitas usahanya, termasuk khususnya di penjualan online-nya. Karena nanti di sana ada pendampingnya juga. Bisa sharing sama teman-teman yang lain ya, dengan teman-teman yang lebih sukses dulu menurut kita, sehingga nantinya bisa berbagi hal-hal positif. Nah, maka kita harus mau belajar dan harus mau tahu terus, tetapi jangan kepo. Nah, ya, kita harus belajar, mau tahu terus, tapi jangan kepo. Kepo itu adalah keinginan tahuan kita yang kemudian membuat risih orang lain gitu ya. Nah, terserah mungkin teman-teman punya definisi yang lain gitu ya. Tetapi itu teman-teman, mau belajar itu harus tertanam dalam diri kita. Terus yang kemudian yang keempat, dengan adanya kemandirian dan keberanian, kreativitas yang sudah terbiasa, serta terus mau belajar, maka kemudian kita akan jadinya nanti kita bisa pintar melihat peluang. Pintar melihat peluang. Nah, peluang ini biasanya kalau di dalam merumuskan rencana bisnis itu adalah pasarnya, tempat-tempat orang-orang bermasalah. Semakin banyak orang bermasalah, maka semakin banyak peluang yang bisa kita ambil. Karena kita bisa memberikan solusi-solusinya. Nah, itu yang harus kita kejar. Kemudian yang keempat adalah fokus. Nah, fokus di sini lebih kepada pengembangan. Ya. Pengembangan kreativitas, pengembangan pembelajaran kita, dan semuanya dalam bingkai adalah kemajuan bisnis kita. Jadi bukan fokus misalnya, wah brandingku gini aja gitu ya. Kemasan produkku udah gini aja, aku fokus di ini. Bukan yang seperti itu. Tetapi menerima masukan karena kita mau belajar gitu ya. Kita fokus untuk pengembangan. Jadi fokusnya itu di pengembangan usahanya. Kemudian spirit yang keenam adalah semangat dan pantang menyerah. Semangat dan pantang menyerah ini teman-teman harus kita miliki. Nah, nanti mungkin teman-teman sebelum lebih lanjut lagi gitu ya, di konteks spirit yang ketiga mau belajar, ada baiknya kalau kemudian teman-teman itu membaca banyak biografi dari orang-orang yang sukses. Sehingga kita akan terbiasa melihat, mendengar bagaimana mereka berjuang untuk menjadi sukses. Bukan hanya melihat bagaimana saat ini mereka sukses. Ya. Jadi ketika kita melihat seseorang itu sukses, maka yang harus kita dalami adalah bagaimana dia bisa mencapai puncak itu. Maka akan ada sekian kisah, ya, sekian kisah yang akan menginspirasi kita. Termasuk bagaimana dia ketika jatuh dan bagaimana dia harus bangkit lagi dan seterusnya. Akan banyak cerita-cerita itu. Dan rata-rata orang yang punya kisah sukses sekalipun dia punya privilege, dia pasti mengalami jatuh bangun. Mungkin di antara kita berpikir gitu ya, bahwa menjadi sukses itu gampang kalau menjadi anaknya orang kaya. Iya, saya juga sepakat itu.
Tetapi ternyata teman-teman, saya memiliki beberapa teman yang sejak lahir kaya, karena mentalitas dari awalnya sudah terbiasa dimanja, apa-apa ada, dia tidak terbiasa berusaha, ketika dia diserahi ya atau diberikan kewenangan untuk mengelola suatu usaha, ternyata tidak gampang. Tetapi bedanya kita ya, saya saja, jangan kita lah ya, saya saja yang bukan dari keluarga orang kaya, ketika harus membangun, bedanya ya memang lebih enak dari anak orang kaya. Kenapa? Karena ketika dia jatuh, itu bangunnya lebih cepat. Karena support sistemnya sudah ada. Beda dengan saya misalnya ketika jatuh, itu bangunnya sangat ini ya, apa? Kalau mungkin timing waktunya butuh waktu yang lama. Karena harus mengumpulkan dari awal lagi gitu ya. Sementara kalau anak si kaya, mungkin dia terjatuh, dia akan bangkit lagi. Untuk bangkit itu dia sudah punya start yang kuat. Seperti itu. Tentu saja setiap tempaan akan membentuk suatu produk yang berbeda-beda. Gitu ya. Maka semangat dan pantang menyerah ini tidak bisa tidak bisa dilabelkan pada si kaya ataupun si miskin, tapi ini harus dimiliki oleh setiap entrepreneur, siapapun. Ya, siapapun yang terjun ke dunia entrepreneur, maka semangat dan pantang menyerah ini harus melekat, tidak boleh tidak. Karena setiap tangga yang kita naiki, ya, itu membutuhkan effort yang luar biasa. Karena kita naik, gitu ya. Kita berusaha naik, bukan turun. Kalau turun terjun saja, gitu ya. Tapi ini kita naik, gitu ya. Dan yang terakhir, yang tidak boleh dilupakan adalah do it now, lakukan sekarang. Segala ide-ide bisnis itu harus dimulai dan dilakukan sekarang. Termasuk Kak Nur misalnya, apa yang bisa dilakukan? Dilakukan salah satunya adalah mungkin mulai riset kecil-kecilan. Sebenarnya yang dibutuhkan dari olahan walet itu seperti apa? Dan bisa jadi Kak Nur dan teman-teman semua, bukan kita yang melakukan. Jadi bukan kita yang melakukan itu. Tetapi kita bisa mengiset orang lain untuk melakukan itu. Dan tentu saja atas inisiatif kita. Jadi kita tidak harus turun tangan sendiri, intinya begitu. Dan kita bisa berkolaborasi. Kita punya bahan baku, kita punya pasar, gitu ya, kita punya ide, dan kita bisa bekerja sama dengan orang lain untuk merealisasikannya. Karena kalau kita merealisasikan secara pribadi, gitu ya, secara sendiri, gitu ya, itu juga butuh effort yang cukup kuat, gitu ya. Maka kemudian semangat dan pantang menyerah ini yang harus kita perkuat sehingga kita bisa terus maju melangkah dengan pasti meskipun tidak terlalu cepat. Oke, setelah spirit ini dapat teman-teman, ya, 7 spirit ini dapat dan melekat pada diri kita, maka selanjutnya adalah skill. Skill apa saja yang harus kita miliki? Minimal ada 4 skill yang harus teman-teman kuasai di dalam mewujudkan ide-ide atau gagasan menjadi bisnis yang nyata. Yang pertama adalah kemampuan manajemen. Kemampuan manajemen mengelola, gitu ya, mengelola keseluruhan, gitu ya. Mulai dari bagaimana memilah dan memilih bahan baku jika itu adalah suatu produk, gitu ya. Produk misalnya seperti Kak Irma tadi, gitu ya. Ini dikelola, ya. Mengelola dari awal, memilah dan memilih. Maka Kak Irma nantinya akan dapat supplier yang terpercaya. Maka jangan lupa selain bergerak untuk diri sendiri, menggerakkan masyarakat. Dengan apa? Misalnya berkomunikasi dengan poktan yang mau ya, karena tidak semua mau gitu ya. Dengan jaminan harga dari Kak Irma itu tadi, maka bisa jadi akan ada poktan yang mau. Jadi kita menggerakkan. Sehingga
Kak Irma ataupun yang lainnya ketika dalam kondisi itu tidak akan lagi khawatir kekurangan bahan baku yang berkualitas. Bahkan dalam waktu tertentu bisa dimanajemen juga, bisa dikelola juga bagaimana panennya itu bisa setiap saat sehingga tidak ada lagi produk yang musiman gitu ya. Nah, maka harus ada pendekatan-pendekatan terkait dengan bahan bakunya. Selain bahan baku, tentu saja ada manajemen pengelolaan produknya. Bagaimana dari bahan baku kemudian diolah seperti apa, gitu ya. Ada quality control-nya sampai di pengemasan gitu ya, yang siap jual. Termasuk di dalamnya bagaimana kemudian mendistribusikan produk-produk yang ada sampai ke customer. Kemudian yang kedua, skill networking, ya, berjejaring. Nah, ini dalam bisnis sangat penting, gitu ya. Selain kita mampu mengelola usaha kita, kita juga harus punya kemampuan networking, berjejaring. Berjejaring ini sederhananya kita punya teman, gitu ya. Kita punya teman, kita bisa bangun komunitas dari teman-teman kita. Nah, dari teman kita punya teman. Nah, teman-temannya teman kita ini kita jadikan kekuatan baru. Maka kita harus berteman ya dengan temannya teman untuk kemudian bersama-sama mengembangkan usahanya. Mereka butuh produk, nah kita menyediakan produknya. Produk yang tentunya berkualitas sesuai dengan kebutuhan yang ada. Maka berjejaring ini menjadi penting. Bisa berjejaring terkait dengan finance gitu ya, mungkin kita butuh tambahan asupan modal gitu. Terus kemudian berjejaring terkait dengan marketing juga gitu ya. Terus berjejaring banyak hal. Bahkan termasuk juga dengan legal formalnya. Ketika kita berjejaring dengan orang-orang yang tepat, dengan komunitas yang tepat, maka ini akan meningkatkan selain spirit tadi yang sudah kita miliki, ini akan mempercepat proses pertumbuhan dan pengembangan usaha kita. Yang ketiga, teman-teman, yaitu kemampuan marketing. Marketing bukan sekedar menjual. Ketika kita bicara marketing, ini kita tidak sekedar berjualan. Tetapi lebih luas lagi, bagaimana kita kemudian menjadikan produk kita itu lebih disayangi, dicintai oleh customer. Sehingga mereka yang mencari produk kita dan tidak melulu kita yang harus menyodor-nyodorkan produk kita. Maka itu ada rangkaian proses yang sangat kompleks yang harus dimiliki oleh teman-teman untuk menjadi seorang marketer sejati. Gitu ya. Kemampuan marketing ini penting, baik yang secara offline maupun secara online. Nah, tadi Kak Irma juga menginginkan gitu ya, menginginkan punya skala bisnisnya khususnya di pasar online itu lebih melejit gitu ya. Ini juga pernah disampaikan oleh ibu-ibu gitu ya, ketika saya di Kecamatan Ngadirojo yang menginginkan hal itu gitu ya. Kemudian ya saya sampaikan itu sangat bisa dan mudah. Catatannya adalah harus ada yang konsisten untuk ngurusi itu, yang mengelola itu. Ya. Jadi tidak bisa bahwa itu hanya samben. Apalagi kita bicara online. Ya. Online itu berarti salah satunya adalah fast respon. Kalau samben, gitu ya, mungkin ada yang tanya hari ini, mungkin besok oh kita harus buka. Nah, maka butuh konsistensi dan apa ya? Ini tadi kemampuan marketingnya adalah dengan meningkatkan spirit kita itu tadi, ya, salah satunya sehingga kita bisa benar-benar mengembangkan baik pasar yang offline maupun yang online. Dan terakhir adalah kemampuan human resource atau SDM gitu ya, sumber daya manusianya.
Biasanya untuk usaha skala mikro, gitu ya, semuanya dikelola oleh diri sendiri, disiapkan sendiri, ya, mulai dari mencari bahan baku, menyiapkan bahan baku, mengolah menjadi produk, mengemas sampai memasarkan dan mendistribusikan. Itu dikelola oleh sendiri. Itu untuk awal tidak ada masalah, ya. Itu tidak ada masalah. Sehingga kita bisa memahami sendi-sendi usaha dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Sehingga kita benar-benar paham dari seluruh rangkaian usaha kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita akan mendelegasikan ke orang lain, gitu ya, maka kemudian kita tidak gampang untuk dibohongi, gitu ya, tidak gampang untuk ditipu. Karena kita sudah punya quality control, kita mengetahui segala seluk-beluk usaha kita. Nah, ini penting, teman-teman. Termasuk juga bagaimana nantinya kapan kita siap untuk mendelegasikan setiap sendi usaha kita. Tentu semuanya akan berbicara banyak hal yang sangat kompleks, termasuk skala usaha dan seterusnya. Maka dari spirit dan skill itu, ya, untuk meningkatkan usaha adalah tetap terus berjualan, perbanyak berjualan. Ya. Maka dengan terus berjualan, dan berjualan, gitu ya, maka kemudian skala pasar akan membesar, baru kita akan menata dengan sendirinya. Oke, next Kak Dania. Nah, ini teman-teman. 3 langkah mengidentifikasi peluang bisnis. Jadi tadi mungkin udah banyak ide-ide yang baik yang tersampaikan ataupun yang belum, gitu ya. Terus bagaimana kemudian mengidentifikasi bisnis, gitu ya. Dan bagaimana juga nanti bahwa kita bisa mengidentifikasinya menjadi sesuatu yang potensial, gitu ya. Oke, next. Pertama, itu didasarkan pada kebutuhan. Kebutuhan lingkungan sekitar dapat dijadikan inspirasi untuk memilih ide bisnis. Hal yang harus dilakukan adalah kejelian dalam mengamati lingkungan, terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Bisa melakukan riset pasar, jeli melihat tren terkini, dan mencari kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Nah, ini teman-teman, salah satu langkah mengidentifikasi peluang bisnis. Ide bisnis, gitu ya, hari ini, gitu ya, hari ini, kalau kita mau mengembangkan bisnis untuk produk baru atau yang baru mulai usaha, maka harus penekanannya adalah pasar. Ya, penekanannya adalah pasar. Artinya di mana kita bisa nantinya bertransaksi terhadap produk yang kita buat. Nah, salah satunya adalah dengan mendasarkan kepada kebutuhan. Semakin banyak orang butuh, gitu ya, maka semakin banyak yang perlu dipenuhi. Maka kita harus benar-benar jeli, kita harus bisa melihat, gitu ya, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kita. Dan kira-kira dari kebutuhan besar itu sudah berapa yang dipenuhi. Maka ini butuh riset atau mini riset, gitu ya. Penelitian kecil-kecilan, bisa melakukan tanya sana sini, bisa melihat dan seterusnya. Dari kebutuhan yang banyak itu kira-kira berapa yang belum terpenuhi, gitu ya. Termasuk misalnya Kak Nur tadi, dari olahan burung walet sebenarnya ada nggak sih yang minat? Siapa yang minat? Itu bisa dijadikan salah satu acuan, yaitu kebutuhan berdasarkan kebutuhan di masyarakat sekitarnya. Oke, yang selanjutnya, next Kak Dania. Yang kedua, berdasarkan masalah yang terjadi. Wah, ini
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pasar itu bisa identik dengan tempatnya orang-orang bermasalah. Semakin banyak orang bermasalah dalam tanda kutip gitu ya, itu semakin baik di dalam mengembangkan bisnis. Kenapa? Karena di mana banyak orang bermasalah, di mana orang menghadapi masalah, maka mereka selalu butuh solusi dan solusi itu adalah produk. Misalnya ini, menciptakan usaha berdasarkan peluang masalah dan menciptakan solusi yang menguntungkan, seperti misalnya beberapa tahun yang lalu terkait dengan COVID-19. Itu kan masalah besar. Kita harus ada pembatasan wilayah, bekerja dari rumah, dan seterusnya. Sehingga aktivitas kita terbatas, ekonomi kita tidak terlalu bergerak. Tetapi di sebagian orang yang mampu menangkap peluang itu, ekonominya bahkan lebih cepat bergerak, lebih melejit. Oh, ternyata di masa COVID ini banyak orang yang butuh masker, sehingga banyak pelaku usaha yang beralih untuk kemudian menangkap peluang ini, sehingga banyak sekali masker yang ada di masyarakat, mulai dari masker kain sampai dengan masker medis. Kemudian banyak yang membuat disinfektan dan produk-produk lain lah yang kemudian itu adalah solusi dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Semakin banyak masalah, semakin menguntungkan untuk pembisnis, karena itu adalah salah satu peluang untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian yang ketiga, ya, berdasarkan bakat dan minat. Nah, ini yang tidak bisa dipungkiri, ya. Melihat peluang usaha dari bakat dan minat merupakan sumber inspirasi internal yang tidak dimiliki semua orang. Ya, ini akan bisa menimbulkan keunggulan kita daripada orang lain, kemudian aktivitas apa yang membuat kita termotivasi dari minat dan bakat itu. Teman-teman, bahwa bakat dan minat yang kita miliki itu memang belum tentu ada pada orang lain, sehingga ini ada nilai pembedanya. Misalnya, nah ini kalau urusan pekerjaan misalnya ya, orang yang suka bermain game gitu ya, Mobile Legends dan macam-macam, ternyata hobinya itu akhirnya mampu membuat dia menjadi seorang atlet yang cukup mahir, sehingga ya otomatis dia bisa mendapat penghasilan dari sana. Ada orang yang suka mainnya bola gitu ya, terus akhirnya bisa terekrut menjadi pemain nasional sepak bola. Itu akan menjadi, ya dia melakukan sesuatu yang dia senangi, ya, sehingga dia akan menjadi lebih effort lagi, apalagi ada nilai ekonominya. Begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya ada yang penyuka burung gitu ya. Nah, akhirnya dia masuk ke dunia bisnis burung karena dia paham betul bagaimana mengenali burung yang bagus ya, melatih burung biar berkicau merdu sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah berdasarkan minat dan bakatnya. Yang kemudian itu tidak dimiliki oleh setiap orang, itu bisa ditingkatkan. Ya, itu bisa ditingkatkan. Nah, itu adalah tiga hal ya, tiga hal dari mengidentifikasi peluang bisnis yang ada. Jadi mulai dari berdasarkan kebutuhan, kemudian masalah yang terjadi, serta bakat dan minat. Tentu saja peluang saja tidak cukup teman-teman, tetapi juga harus yang potensial. Peluangnya banyak, wah bisa buat ini, buat ini, buat ini, tetapi kita tidak bisa, ya, sehingga tidak potensial. Atau banyak hal. Nah, seperti apa sih ciri-cirinya peluang usaha yang potensial, gitu ya? Ini ada 5 hal yang kemudian menjadi ciri peluang usaha yang potensial, yang nantinya harus teman-teman ingat bahwa kalau teman-teman menemukan ciri ini, maka ini yang harus kemudian dilakukan. Yang pertama adalah memiliki nilai jual. Ya, memiliki nilai jual. Artinya ada nilai rupiahnya.
mungkin kita punya bakat gitu ya. Bakat nari misalnya, tetapi kemudian saat ini gitu ya, dengan segala keahlian kita belum mendapatkan nilai gitu ya, nilai rupiah yang cukup ya, jangan dipaksakan. Tetapi kalau teman-teman punya impian misalnya menjadi pelestari tarian, nah bisa membuka misalnya kelas kursus dan seterusnya. Nah dari kelas kursus jasa tari ini mungkin nantinya akan menghasilkan rupiahnya atau ada nilai jualnya ya, dari jasa ya. Tetapi ketika ada peluang tapi kemudian tidak ada nilai jualnya, jangan dipaksa. Sudah cari peluang yang lainnya karena peluangnya cukup banyak dan masih bisa dicari yang lain. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata, tetapi harus bersifat nyata. Wah, ini rangkaian yang tadi. Sudah tahu ini tidak menghasilkan rupiah, ya, tapi karena ini merasa passion kita memaksakan. Ya, jangan itu ya. Jangan. Jadi usaha bukan hanya ambisi pribadi, itu sesuatu yang benar-benar bisa direalisasikan, ada nilai jualnya. Yang ketiga, usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Untuk produk-produk yang lama mungkin bisa terlihat gitu ya. Bagaimana kemudian untuk produk-produk yang baru? Mungkin kalau di teknologi akan lebih beda lagi ceritanya karena kecepatan perubahannya sangat cepat juga. Misalnya sudah tidak adanya wartel. Dulu zaman saya masih SMA, wartel itu masih ada. Ya. Warung Telkom, terus warnet, warung internet gitu ya. Beda dengan saat ini, ya, teknologi cukup berkembang, fasilitasnya cukup meluas, sehingga sudah tidak lagi menarik untuk usaha jasa wartel maupun jasa internet gitu ya, atau warnet. Mungkin lebih ke jaringannya yang lebih menarik gitu ya. Tapi kalau jasa untuk warung Telkom dan seterusnya sudah tidak menarik. Nah, maka teman-teman untuk bertahan lama kan di dalam produk itu ada siklus kehidupan produk gitu ya. Jadi kita juga bisa mempelajari apakah produk kita itu nantinya sudah berada di puncak atau masih bisa terus dikembangkan. Kalau masih bisa terus dikembangkan, maka harus kita masukkan kreativitas dan inovasi sehingga bisa terus melaju sampai pada titik jenuhnya. Baru nanti kita memikirkan produk baru. Kemudian yang keempat, ciri dari peluang usaha yang potensial adalah tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Ini juga menjadi catatan teman-teman. Kalau peluang itu benar-benar potensial, maka kos yang kita keluarkan atau investasi yang dibutuhkan itu tidak besar gitu ya. Maka kalau di dalam ekonomi ada hitung-hitungan tadi kelayakan bisnis. Kira-kira paling mendasar adalah kira-kira berapa bulan atau berapa tahun gitu ya. Dengan investasi sekian ini sudah bisa balik modal dan mendapatkan keuntungan. Ini juga harus dihitung. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah cirinya bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Seperti yang saya sampaikan di awal, ketika kita memulai dari diri kita sendiri, yang mengelola usaha dari A sampai Z secara mandiri, dari bahan baku sampai pendistribusian produk ke customer, it's okay, tidak masalah. Tapi produk atau usaha yang kita geluti ini bisa dijadikan satu industri. Sehingga nantinya industri ini yang akan berjalan. Kita tinggal memonitor dan mendapatkan hasilnya. Sehingga ini adalah ciri usaha yang potensial. Sehingga nantinya seperti yang digembor-gemborkan di luar di sana, bahwa uang yang bekerja untuk kita. Oke, selanjutnya Kak Dania. Kita akan perdalami lagi terkait dengan ciri peluang usaha yang mempunyai nilai jual. Ada 5 hal juga
Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Berarti pasarnya ada. Sebagai solusi dari yang diharapkan oleh konsumen. Kemudian, yang kedua, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Artinya, bahwa dari pengembangan produk ini juga ada. Jadi tidak monoton. Ya. Tidak monoton. Kemudian yang ketiga, tidak bersifat sementara. Nah ini, kalau bersifat sementara, besok-besok cari produknya sudah tidak ada lagi. Hilang gitu ya. Dicari waktu butuh ternyata udah nggak ada lagi. Kemudian yang keempat ada nilai uang, jelas gitu ya. Dan yang kelima memiliki keunggulan bersaing. Artinya punya nilai pembeda. Punya value yang itu tidak dimiliki oleh produk lain. Sama-sama keripik gitu ya, sama-sama keripik tetapi ada nilai tambah yang tidak dimiliki oleh keripik-keripik yang lain. Nah, masing-masing produk biasanya akan memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi tidak wah podo keripik atau sama-sama keripiknya saya minder dan sama-sama ini enggak. Karena setiap produk maka kita harus menemukan nilai pembedanya, nilai tambahnya sehingga produk kita benar-benar berbeda dalam hal positif yang artinya punya keunggulan gitu ya. Nah, yang perlu dicatat teman-teman bahwa tidak semua ide itu dapat menjadi peluang usaha. Maka kemudian harus dianalisis dan diidentifikasi dengan tepat gitu ya. Maka kita boleh punya impian ya, kita boleh untuk mau merealisasikan tetapi juga harus realistis, harus melihat apakah ini punya peluang atau tidak gitu ya. Oke. Teman-teman masih fokus mengikuti rangkaian webinar kita? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Masih ya. Baik. Kalau masih gitu ya, sebelum nanti kita respon beberapa pertanyaan di kolom chat ya, sepertinya tadi banyak yang chat. Oke, next Kak Dania. Nah, ini kalau teman-teman masih fokus kita lihat. Ini kita punya tebak gambar ya. Kita punya tebak gambar. Ini ada kombinasi gambar-gambar gitu ya. Dan ada clue-nya. Silahkan teman-teman tebak dan ketikkan jawabannya di kolom chat. Kira-kira apa yang dimaksud gambar ini? Ini clue-nya. Yang lagi usaha jualan, semoga titik-titik. Silahkan ada 3 gambar dan kombinasi huruf. Silahkan bisa diketikkan di kolom chat. Oke, kita lihat jawabannya dari teman-teman. Saya cek dulu. Oke. Laris manis rata-rata begitu ya. Ini ada Kak Sunari laris dan bisa menjangkau pasar yang luas. Cukup panjang ya. Oke. Baik, Kak Dania. Apa gambar yang dimaksud yang lagi usaha jualan? Semoga apa Kak Dania? Ada ular, ada bis, dan apa ini? Oke, kita lihat. Dan jawabannya adalah laris manis. Betul ya. Luar biasa. Berarti masih fokus. Kita coba sekali lagi Kak Dania. Masih ada? Oke. Ide usaha akhir tahun. Oke. Ada 4 gambar teman-teman. Silahkan
berikan jawaban terbaiknya. Kira-kira apa ini yang dimaksud dalam gambar ini? Kalau teman-teman masih fokus. Oke, silahkan. Oke, ini ada jualan kipas sate, ada Kak Ita, Kak Eki, Kak Narsis, semoga rezekinya lancar terus. Kemudian Kak Arya, jualan kipas sate, Kak Sarwono harus lebih terbuka lebar aksesnya. Kak Irsat, jualan kipas sate. Oke, yang lainnya masih ada? Jualan kipas sate, oke. Apakah jualan kipas sate atau harus lebih terbuka lebar aksesnya atau yang lain? Oke, Kak Dania, bisa kita lihat sebenarnya apa yang dimaksud gambar tersebut dan jawabannya adalah ya, jualan kipas sate. Oke. Ternyata teman-teman masih fokus gitu ya untuk webinar kita pada sore hari ini. Kita masih ada satu topik terakhir sebelum nanti kita respon dari beberapa pertanyaan yang ada, bahwa teman-teman mengubah ide menjadi realitas. Ya, tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa banyak ide, banyak peluang, tetapi kita harus memilih yang potensial yang nantinya bisa kita realisasikan. Sederhananya, ketika kita mau memulai usaha, banyak cara, gitu ya, banyak cara yang bisa untuk kita lakukan. Hal yang dasar, ya, hal yang dasar adalah dengan bertanya kepada diri kita dengan 5W1H. Ya, mulai dari what, ya, apa yang menjadi ide atau peluang yang akan kita lakukan. Terus kemudian ketika kita bertanya who atau siapa ini menanyakan semua hal. Siapa yang nantinya akan supplier bahan baku, siapa yang akan melakukan proses produksi, siapa yang akan memasarkan, siapa yang akan mendistribusikan, siapa mitranya, dan siapa-siapa lainnya. Ini harus dijawab oleh teman-teman. Termasuk kemudian why, mengapa usaha ini yang dipilih, mengapa harus ini, dan seterusnya. Ini juga harus dijawab. Termasuk juga kapan ini akan direalisasikan. Ini harus timeable gitu ya, harus ada waktu yang pasti. Termasuk di mana itu direalisasikan. Apakah di rumah, di pasar, atau di tempat lain strategis yang menjadi pilihan kita. Termasuk juga bagaimana atau how, bagaimana ini dilakukan. Dan bagaimana semuanya ini terkait dengan pertanyaan bagaimana, ini harus dijawab oleh teman-teman, sehingga ide yang tadinya banyak itu kemudian bisa tersaring dan akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bisa direalisasikan. Oke, next, Kak Dania. Dari sekian ide yang ada, silahkan teman-teman pilih satu ide bisnis yang menurut teman-teman potensial sesuai dengan ciri yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Di breakdown lagi dari ciri-ciri itu, yang kemudian tentunya yang berdaya jual, yang ada rupiahnya, kemudian kita lakukan beberapa hal. Ada 6 hal yang harus kita lakukan terhadap ide bisnis yang
menurut kita potensial. Next. Yang pertama, kita harus memvalidasi ide. Kita teliti ide bisnis yang akan direalisasikan dari berbagai sudut, seperti riset pasar, ya, untuk mengidentifikasi pesaing, pelanggan yang potensial, kemudian melakukan survei, pengujian produk atau layanan, bahkan buat produk minimum yang layak untuk memvalidasi ide. Nah, ini perlu kita lakukan. Jadi kalau kita sudah mengerucutkan ide-ide yang ada menjadi suatu peluang atau ide yang kita ambil setelah saringan-saringan itu yang kita anggap potensial, maka kita harus validasi idenya. Terus kemudian yang kedua, kita buat rencana bisnis. Ya, rencana bisnis ini banyak sekali modelnya, boleh teman-teman gunakan. Salah satunya adalah BMC, yaitu Business Model Canvas, dengan 9 elemennya, mulai dari yang paling dasar, elemen pertama yaitu terkait dengan pasar, target pasarnya, sampai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan itu harus teridentifikasi dengan jelas, gitu ya. Di dalam rencana bisnis bahwa sebuah ide hanyalah mimpi sebelum ditulis dan menjadi tujuan, maka kita harus membuat atau menguraikan semua rencana bisnis. Dengan BMC misalnya, kita bisa menguraikan 9 elemen yang ada ya di sana, dan kita akan menjawab juga 5W1H yang tadi saya sampaikan. Nah, itu semua sudah terjawab, harus terjawab di sana. Cukup dengan 1 lembar saja, maka BMC sudah bisa disajikan. Sehingga kita sangat mudah nantinya ketika akan membaca, siapapun termasuk calon investor, termasuk calon pemodal kita, ketika ingin melihat rencana bisnis kita, di dalam prosesnya nanti akan dengan lebih mudah untuk melihat arah bisnis kita. Selanjutnya, next Kak Dania, yang ketiga, yaitu modal. Nah, modal itu harus kita hitung, ya, kebutuhannya, termasuk modal investasi maupun modal operasionalnya. Kita harus pertimbangkan opsi juga apakah nantinya akan menggunakan modal pribadi, pinjaman bank, investor, atau crowdfunding. Ya. Nah, ini sekarang sudah marak juga crowdfunding yang baik secara online, ya, bisa juga dilakukan secara offline. Buat anggaran dan pantau pengeluaran secara ketat. Nah, berdasarkan poin kedua dari rencana bisnis yang ada, di sana juga sudah memunculkan pembiayaan-pembiayaan di dalam berproses, ya, di dalam menghasilkan suatu produk, maka modal ini juga harus diperketat. Biar apa? Biar kemudian menjadi lebih fokus, tidak lagi ada biaya-biaya yang dikeluarkan di luar dari rencana yang ada. Kecuali memang terjadi sesuatu hal yang besar. Kemudian yang keempat adalah bangun bisnis. Jadi membangun bisnis itu seperti membangun rumah, pondasinya harus kuat, gitu ya. Pondasi dari bisnis salah satunya adalah ngurus perizinan. Itu penting, termasuk mungkin haki semuanya diurus, hal-hal dasar. Karena jangan sampai nanti usaha kita sudah besar, gitu ya, ternyata misalnya brand kita diakui oleh pihak lain yang lebih terdahulu membuat legalitas, sehingga kita kalah nantinya di mata hukum. Nah, itu berbahaya. Maka dari awal fondasi ini harus diperkuat, termasuk bangun tim. Ya, membangun tim dari mungkin tim kecil yang benar-benar solid, kemudian dikembangkan dengan tim-tim yang lainnya. Termasuk juga yang perlu dilakukan di dalam membangun bisnis adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Jadi sudah tidak ada lagi kita berbicara pribadi-pribadi atau ego-ego pribadi. Yang kita bicarakan adalah bagaimana mengembangkan usaha ini secara bersama. Karena dengan pengembangan usaha yang dijalankan bersama, otomatis akan mensejahterakan seluruh tim. Tidak mensejahterakan pimpinan saja, tidak hanya mensejahterakan sebagian orang saja, tetapi semuanya. Seperti itu. Dan dua hal terakhir, yaitu peluncuran produk atau layanan. Teman-teman bisa memanfaatkan media sosial dengan membuat konten persuasif untuk menarik pelanggan, ya.
mungkin dengan media mainstream juga atau media kolaboratif dengan yang lainnya. Sekarang banyak juga para selebgram lokal yang bisa diajak kerjasama. Atau mungkin kalau mumpuni, ya bolehlah menggunakan ikon-ikon nasional. Gitu ya. Termasuk dengarkan juga masukan dari pelanggan dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Terus perbaiki produk dan layanan berdasarkan umpan balik dari perubahan pasar. Artinya teman-teman, kita tidak bisa berdiam diri saja. Sekalipun mungkin bangunan usaha kita sudah jadi, gitu ya, maka untuk tetap eksis, untuk tetap bertahan, bahkan memperluas dan memperlebarnya, meningkatkannya, maka kita butuh masukan dari banyak orang. Tidak semua masukan itu manis, gitu ya. Tetapi yakinlah bahwa setiap masukan yang positif untuk pengembangan kita itu nantinya akan mampu meningkatkan usaha kita. Dan terakhir yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan mengembangkan bisnis. Gunakan diagram dari penjualan, laba, dan kepuasan pelanggan untuk mengukur keberhasilan secara statistik. Ya. Kemudian cari peluang untuk masuk pasar baru atau menawarkan produk tambahan, kemudian jalin kolaborasi. Jadi secara statistik, termasuk kepuasan pelanggan, ya, bagaimana pergerakan laba kita, keuntungan yang didapat, dan jangkauan luasan pasar, ini perlu diukur. Ya. Meskipun mungkin ada faktor lain juga yang nantinya bisa menjadikan satu evaluasi dan pengembangan bisnis kita. Jadi itu teman-teman 6 hal terkait dengan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menentukan satu pilihan ide bisnis yang sangat potensial menurut kita yang harus kita lakukan. Mulai dari memvalidasi ide sampai dengan evaluasi dan pengembangan bisnis. Baik, saya rasa cukup ya teman-teman untuk penyampaian dari apa yang tadi sudah dari awal sampai akhir terkait dengan ide usaha, ya, mengubahnya menjadi satu usaha yang realistis, dan sekarang saatnya sharing session. Mungkin saya kembalikan ke Kak Dania. Silahkan Kak Dania. Luar biasa, terima kasih Bapak Catur. Sangat menarik ya materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Catur. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, jangan ragu apapun yang ingin kalian ketahui seputar bisnis dan juga tips sukses dari Bapak Catur, langsung saja ajukan pertanyaannya melalui kolom chat dan nanti akan saya panggil untuk open mic. Silahkan teman-teman. Ini ada pertanyaan yang masuk Bapak dari Kak Revi di kolom chat. Saya bacakan ya Bapak, izin bertanya Bapak, bagaimana membangun brand yang kuat dan dikenal oleh pasar dengan memanfaatkan platform bisnis digital dengan melihat pasar di Pacitan? Ini yang pertama ya, atas ya. Iya, iya dari Kak Revi. Revi. Lagi. Ternyata ya. Ya, mohon izin Bapak, suaranya jenengan kurang keras. Oh, oke. Cek. Iya. Gimana sekarang? Sudah aman. Oke. Ya, ternyata di kolom chat sudah banyak pertanyaan. Oke. Kak Revi, ini pertanyaan yang kesekian ya. Artinya di atasnya ternyata masih ada Kak, dan cukup banyak ternyata.
Oke, ini punya Kak Revi, bagaimana membangun brand yang kuat dan dikenal oleh pasar dengan memanfaatkan platform bisnis digital dengan melihat pasar di Pacitan. Oke, Kak Revi, sebelum ini kan kita judulnya ngobrol gitu ya, sebenarnya saya ingin Kak Revi open mic. Kak Revi bisa open mic? Iya Pak, izin Oh, bertanya ya. siap, siap. Oke, dari pertanyaan ini sebelum saya merespon gitu ya, ada beberapa hal yang saya ingin perjelas. Apakah yang dimaksud Kak Revi itu membangun brand skala lokal Pacitan atau seperti apa? Izin memperkenalkan diri Bapak. Oke, silakan. Kita itu bekerjanya biasanya kan online. Untuk penjualan kita itu kebanyakan online. Jadi untuk masyarakat Pacitan sendiri kan kita hampir nggak pernah mendapatkan orderan di dalam kota sendiri. Kebanyakan kita kirimnya di luar kota. Kemudian gimana caranya kita berjualan online, tapi kita merambah di dalam kota terutama. Soalnya kebanyakan itu di luar kota Bapak. Oh, oke. Berarti Kak Revi ini aslinya Pacitan ya? Saya aslinya Solo Bapak. Solo berjualan di Pacitan atau seperti Eh, apa? Kebetulan kerjanya di Pacitan. Oh, kerjanya di Pacitan. Terus nanti punya usaha dikit-dikit itu di Solo, tapi pengen merambah di Kabupaten Pacitan gitu, Bapak. Oke, siap. Terima kasih Kak Revi. Jadi gini, Kak Revi dan semuanya saja. Bagaimana untuk kemudian mengenalkan atau menguasai brand kita di suatu wilayah, intinya begitu. Nah, dalam konteks ini Kak Revi ingin menguasai Pacitan di produknya. Produknya bergerak di bidang apa Kak Revi? Kalau boleh tahu. Kita bekerjanya di bidang fashion. Oh, fashion. Oke, siap. Nah, kalau fashion ini bisa lebih luas, persaingannya cukup luar biasa itu ya. Baik, tidak banyak yang bisa saya sampaikan Kak Revi, cuman ada beberapa hal mungkin yang bisa kita jadikan bahan obrolan. Ketika secara umum, ketika kita ingin memasarkan ya, produk kita ke suatu wilayah, tentu kita harus berkenalan dulu. Itu yang paling basic. Gitu ya. Nah, selama ini ketika Kak Revi berjualan online, meskipun mungkin tempatnya atau tempat usahanya di Pacitan, tapi banyak yang kemudian ternyata yang membeli gitu ya, itu dari luar Pacitan. Maka kemudian yang perlu dicek kembali adalah target pasarnya dari usaha KRF itu benar-benar wilayah Pacitan atau bukan. Wilayah Pacitan atau bukan. Kalau kemudian wilayahnya benar-benar Pacitan, maka akan berfokus di Pacitan. Atau misalnya daerah Jogja gitu ya, maka akan berfokus di Jogja. Dan tentu saja mengenalkan selama ini gitu ya, biaya terbesar ya, di dalam suatu usaha adalah di marketing, mulai dari mengenalkan, kemudian menjaga, sampai mereka kemudian tertarik dan mencari sendiri produk kita. Dan itu memang butuh cost. Kalau kemudian hanya mengandalkan online, ya, hanya mengandalkan online itu bisa, tetapi juga tidak akan kecepatannya berkurang. Maka beberapa hal yang bisa dilakukan Kak Revi, misalnya kalau ingin fokus menguasai Pacitan, maka harus mulai mengenalkan produknya, berkolaborasi misalnya dengan selebgram lokal Pacitan, mulai dikenalkan. Cari tuh, apalagi di bidang fashion ya, siapa sih kemudian tokoh Pacitan ya, yang fashionable, yang menurut orang-orang Pacitan itu bisa jadi patokan mereka berbusana, bahkan fashionnya. Nah itu kemudian harus benar-benar dicari Kak Rev. Masuk target pasarnya, apakah target pasarnya perempuan saja, gitu ya, perempuan muda atau seperti apa, itu harus dicek lagi Kak Rev. Nah, dengan mungkin berkolaborasi dengan selebgram, termasuk dengan beberapa media sosial yang cukup kuat di Pacitan, bisa bekerja sama untuk branding, gitu ya, memperkenalkan
dari produk-produk yang ada atau branding dari Kak Revi itu kayaknya bisa masuk. Tapi tetap ya, kan beda-beda nih. Untuk medsos sendiri, ya, medsos sendiri itu pasarnya juga beda-beda Kak Revi. Saya yakin Kak Revi juga mampu hal itu. Teman-teman yang lainnya juga pastinya tahu. Kalau kemudian fashionnya ke 40 ke atas, mungkin kolaborasinya dengan pemain pengguna Facebook misalnya, ya. Instagramnya tetap, tapi Facebook harus diperkuat. Itu Kak Revi. Kalau mainnya online gitu ya. Tapi itu butuh konsistensi, nggak bisa sehari 2 hari misalnya itu langsung boom enggak. Tapi itu agak lebih hemat biaya sih. Ya. Tapi kalau memang benar-benar punya modal yang cukup, mau benar-benar ngebum satu wilayah, ya butuh juga untuk di offline-nya juga dengan beberapa event misalnya mengadakan banyak event dan seterusnya saling mengenalkan. Jadi event itu teman-teman eh, tidak melulu soal jualan. Ya. Event itu tidak melulu soal jualan. Jualannya nggak banyak nggak masalah, tetapi kemudian banyak yang tertarik dan akhirnya menanyakan produk kita, itu yang lebih menarik. Jualannya hanya sedikit karena memang baru orang tahu. Tapi setelah itu pasca event kemudian banyak yang menghubungi, ingin tahu, ingin beli dan seterusnya. Nah, itu yang menarik. Oke, itu Kak Revi ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sangat Oke, luar biasa. Makasih ya Bapak ya. siap Kak Revi. Oke, kita coba naik ke atas Kak Dania ya. Oke. Ya, ini tadi ada pertanyaan dari Kak Wisnu Dwi Prabowo. Coba kalau bisa on mic, silahkan langsung bertanya kepada Bapak Catur. Oke. Untuk Kak Wisnu. Sepertinya. Halo Kak Wisnu. Udah. Kita ganti ke pertanyaan selanjutnya. Di atasnya juga Ada ada satu nih kayaknya Kak Dania. ada dari Pak Hari Prasetyo. Ya, Kebetulan Pak Hari tidak bisa on mic Bapak, jadi saya bacakan saja ya. silakan. Nggih, mohon bantuan pencerahannya Bapak. Jadi dulu keluarga mertua punya usaha destilasi minyak kayu putih. Tetapi yang menjalankan usahanya tetangga. Sempat berjalan 6 tahun produksi, terakhir produksi tahun 2012. Permasalahan tutupnya produksi karena manajemen yang dikelola tetangga kurang baik. Padahal saat itu harga jual minyak kayu putih lumayan tinggi dan bahan baku kayu putih di Pacitan juga lumayan banyak. Pertanyaannya, bagaimana menciptakan manajemen yang sehat? Semoga saya bisa menjalankan dan semangat untuk membuka usaha destilasi kayu putih lagi. Terima kasih. Oke, langsung aja Kak Hari Prasetyo ya. Ini menarik. Jadi fondasi usahanya ya itu sepertinya belum dibangun dengan baik ya, mulai dari legalitas dan seterusnya. Itu harus dibangun kembali ya. Nah, untuk manajemennya karena keluarga mertua yang tahu ya, tahu dari A sampai Z usahanya, maka Kak Hari bisa belajar ya, bisa belajar mendalami usaha ini dulu. Ketika sudah memahami prosesnya dari A sampai Z, lakukan uji coba. Uji coba, ketika membuat produknya sudah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, ya, sebagaimana yang mungkin ilmunya mertua begitu ya, baru kemudian dilakukan. Untuk manajemennya, silahkan dikelola secara mandiri, ya, dikelola secara mandiri. Bisa belajar. Nah, kalau nanti juga bisa main ke DK Training Center ya. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut terkait dengan bagaimana memanage-nya gitu yang di Pacitan. Kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh. Tapi basically karena mertua yang memiliki dan mengetahui
rahasianya, maka cari dulu itu rahasianya, kuasai dulu ilmunya, baru kemudian bisa diterapkan hasil risetnya. Itu mungkin untuk Kak Hari. Oke, next lagi Kak Dania. Ini langsung aja mungkin ya. Ini ada dari Kak Wisnu yang Iya, tadi nggak sempat ada. Mohon ada maaf, teks. Pak Catur, Ya, suaranya jenengan nggih kurang jelas. oke. Mohon maaf. Atau mungkin dari mic-nya ya. Oke, bisa jadi. Bentar, cek. Halo. Halo, cek. Kalau begini, Nggih, Bapak. bisa cukup jelas Kak Dania dan Oh, teman-teman? iya, baik. Sudah, Bapak. Monggo dilanjutkan. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Arya Wiratama. Oke. Mbak, aku kelihatan. Ya, pertanyaannya dari Kak Arya Wiratama. Izin bertanya, karena saya baru ingin terjun dan butuh pengalaman yang sudah panjenengan lewati, yang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Apakah Bapak pernah melakukan kesalahan dan berujung kegagalan dalam bisnis panjenengan, dan bagaimana cara panjenengan bangkit? Oke. Terus bagaimana cara panjenengan melihat peluang di tengah kesulitan ekonomi, karena seperti materi Bapak bahwa peluang bukan ditunggu tapi harus dibuat. Karena di Pacitan sendiri adalah kota yang kecil, kota yang berada di pesisir Jawa. Oke. Baik, terima kasih Kak Arya pertanyaannya. Baik, sebelum saya jawab, suara saya bisa diterima teman-teman? Halo? Bisa Bisa, didengarkan, Bapak. Bapak. Bisa ya? Ya, agak kecil. Begitu jelas, Pak. Oke. Oke, saya coba lagi. Gimana? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik. Ya, gagal. Jadi gini, karena saya dulu bergerak dulunya ya, sejak 2012 itu bergerak di agro gitu ya, khususnya di jamur. Dulu saya nekat teman-teman. Awal mulanya karena teman punya usaha, terus saya melihatnya itu ada nilai rupiah dan belum banyak pemainnya. Dulu belum banyak pemainnya. Sekarang cukup banyak, tetapi juga masih bagus pasarnya. Artinya untuk pasar lokal Pacitan saja masih belum, gitu ya, masih belum terpenuhi secara maksimal. Nah, dulu kegagalan saya karya dan teman-teman itu adalah kurang pengetahuan saya di dunia perjamuran. Jadi hal dasarnya saya tahu, tetapi hal-hal teknis yang lebih mendetail ternyata saya belum tahu. Yaitu misalnya yang bikin saya drop adalah hama ulat. Ya, hama ulat. Jadi ternyata ketika peralihan musim, saya itu kan punya rumus di dunia perjamuran itu, eh, panen setiap hari selamanya. Ada rumusnya itu bahwa kita mengisi kubung kita itu kapasitasnya 50%. Jadi kalau kita targetnya 5.000, maka kita harus punya kubung kapasitas 10.000. Sehingga ketika kapasitas 5.000-nya mau akhir gitu ya, mau selesai, maka kita sudah siap di 5.000 yang kedua dan seterusnya. Nah, karena penyakit atau hama ulat itu yang tidak saya ketahui sebelumnya gitu ya, maka saya menjadi drop karena
produknya tidak bisa dijual di pasar, meskipun panen setiap hari. Akhirnya saya belajar lagi, belajar kepada teman-teman yang lebih dulu, lebih berpengalaman, yang menggeluti dunia itu, termasuk obat yang aman, gitu ya, karena itu kan dimakan oleh manusia nantinya. Maka ketika kita melakukan pendekatan inseknya, ya, insektisidanya itu harus yang aman, yang bisa nantinya tidak berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Nah, dari sana saya banyak belajar banyak hal. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi Karya, bahwa saya berlatar belakang bukan dari anak orang kaya, ketika jatuh itu bangunnya agak lama. Karena modal yang harusnya bisa berkembang, gitu ya, itu harus mulai dikumpulkan kembali. Dan dulu ketika kali pertama saya menjalankan bisnis itu tidak menggunakan uang tabungan karena tidak punya, tidak memakai lembaga perbankan atau lembaga keuangan karena memang tidak punya sesuatu yang bisa dijadikan jaminan. Akhirnya saya mendapatkan modal pertama itu dari sahabat yang percaya dengan rencana bisnis yang saya buat. Saya membuat rencana bisnis sedemikian dengan melihat tren pasar. Dia percaya dan kita bersepakat, akhirnya dengan modal yang dia berikan saya akan memberikan bagi hasil tertentu. Nah, dengan modal kepercayaan itu saya harus menjaga kepercayaannya. Nah, di tengah-tengah itu kegagalan itu terjadi. Jadi di awal itu ya, mendekati tahun kedua itu kegagalan itu terjadi, dan di sisi lain saya harus berbagi hasil, gitu ya. Normalnya berbagi hasil itu hasil baik maupun buruk dibagi, tetapi memang di kesepakatan yang saya buat dulu itu saya hanya berbagi hasil positif dan saya harus mempertanggungjawabkan itu. Maka kemudian saya kembali lagi, gitu ya. Bangkitnya itu memang perlahan. Bangkitnya itu perlahan dengan akhirnya terus dari belajar dengan sisa modal yang ada saya mulai kemudian bikin lagi. Akhirnya itu bisa. Dari proses itu kemudian saya berpikir kalau hanya jamur mentah ini tidak akan bisa bertahan lama. Akhirnya lebih lanjut saya membuat olahan yaitu keripik jamur. Setelah beberapa kali juga survei dan kemudian melihat dari olahan-olahan teman-teman yang sudah eksis sampai ke Kediri, ya, itu ada teman masih sampai sekarang masih eksis. Nah, mungkin itu Kak Arya ya. Jadi tidak bisa langsung bangkit, gitu ya. Tidak bisa langsung bangkit karena memang latar belakang, gitu ya. Tetapi ada semangat bahwa saya tidak bisa begini saja. Mungkin perlu teman-teman ketahui hal dasar juga kenapa saya kemudian berusaha begitu keras ya, karena memang ada alasan pribadi. Di lingkungan saya itu anak-anak muda itu mereka mengandalkan ototnya untuk mendapatkan rupiah, ya, sudah di manol kayu gitu ya, jadi usung kayu dan seterusnya. Dan saya tidak memiliki fisik yang sekuat itu, maka kemudian saya berpikir yang lain. Kalau toh mungkin dulu saya kuat, gitu ya, punya fisik